Insana Sobat PJBS, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya Ninta Fiska bersama rekan saya Eko Mulyanto yang akan berbincang santai dalam podcast PJBS Voices. PJBS Voices merupakan podcast PJBS yang digunakan sebagai sarana komunikasi seluruh insan juga Sobat PJBS untuk mendapatkan informasi seputar arah dan strategi perusahaan secara langsung, akurat, dan terpercaya. Semuanya akan dikupas tuntas dalam PJBS Voices. PT PJBS Services adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa operation maintenance pembangkit listrik. Namun seperti yang kita ketahui bahwa selain jasa OM, PJBS Services juga menawarkan produk lainnya yang tidak kalah penting di bidang pembangkit listrik, yaitu jasa proyek. Telah banyak pekerjaan jasa proyek di bidang pembangkit tenaga listrik yang telah dikerjakan dan diselesaikan oleh PT PJBS Services. PT PJBS Services memiliki tool yang memadai dan banyak sekali ahli yang sangat berkompeten serta berpengalaman di bidang jasa proyek pembangkit listrik. Lalu bagaimana tantangan dan peluang bisnis jasa proyek ke depan? Peluang bisnis apa saja yang akan dijajaki oleh PT PJBS Services selanjutnya? Dan bagaimana strategi untuk menjawab tantangan dan peluang bisnis jasa proyek ke depan? PJBS Voices kembali kedatangan narasumber yang istimewa. Seseorang yang memiliki peran penting dalam berbagai proyek di PJBS Services. Beliau adalah Direktur Proyek PJBS Services, Bapak Lavi Rumandiako. Langsung saja kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Lavi. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak, atas kesediaan waktunya untuk dapat berbincang santai dengan kami berdua di sini. Mungkin sebelumnya Bapak bisa menyapa Insana Sobat PJBS terlebih dahulu nih, Pak. Halo Sobat PJBS, Insana PJBS, salam power excellent. Luar biasa, Pak Lavi. Pak, Bapak seperti yang kita ketahui, Bapak sudah 20 tahun lebih ya malang melintang di bidang pembangkitan di PJB. Dan alhamdulillah di tahun ini Bapak berkesempatan untuk diberikan amanah untuk menjadi Direktur Proyek di PT PJB Services. Kalau dari pandangan Bapak sebelum bergabung di PJBS itu bagaimana sih? Dan setelah akhirnya Bapak menjadi salah satu dari insan PJBS, Pak, apakah ada pandangan yang berubah nih dari PJBS, Pak? Oke. 10 tahun yang lalu lebih ya, saya masih ingat masih jadi staf di pembangkit Python. Mengenal PJBS itu luar biasa. Saya tahu PJBS ini dibentuk berawal dari proyek ya. Jangkauannya luar biasa sampai luar negeri. Pada saya menjadi staf, pengennya gabung di proyek itu. Kan waktu itu proyek besarnya adalah melakukan overhaul ya di Middle East, ada di Kuwait, ya, di Arab Saudi, di Bangladesh ya. Karena staf dianggap belum punya pengalaman, ya melihat saja, ya artinya pengennya bergabung, tapi ya udahlah, saya akan buktikan nanti ke depannya belajar banyak, pasti ada kesempatan lagi seperti itu. Jadi luar biasa PJBS Services ini bergerak dari awal proyek berangkat overhaul dan sampai sekarang sudah begitu besar seperti itu ya. Dan ini terlihat bahwa memang PJBS Services dilahirkan untuk besar. Ya. Awalnya mungkin dulu masih bergerak di proyek, sekarang bisa kita lihat lah. Dan alhamdulillah saya bisa bergabung di sini menjadi keluarga PJBS dan seperti angan-angan saya dulu belum ada kesempatan bergabung. Dan kita bergabung di sini untuk bagaimana membuat PJBS semakin besar. Ya. Terbukti bahwa di OM selain dulu di overhaul, sekarang bergerak di operation maintenance ya, sampai dipercaya mengelola 5.000 megawatt, bayangin aja. Dan ini bukan di Jawa saja loh ya. Dari Aceh sampai Merauke seperti itu. Artinya ini tantangan luar biasa. Mungkin kalau pembangkit selama ini saya di BJB hanya mulai gede-gede ya. Di Python baru saya di Muara Karang. Tapi terkumpul, ini terpecah-pecah dari ujung ke ujung seperti itu dengan kecil-kecil itu saya kira itu butuh keahlian khusus mengelola yang pembangkit isolated seperti saya. Mungkin ini memang terbukti di awal di proyek berkembang ke OM, sekarang memang dengan besarnya PJBS tidak berkembang mengelola pembangkit seperti itu. Makanya bagaimana alhamdulillah saya bisa bergabung, bagaimana meningkatkan PJBS semakin saya. Itu Mbak. Justru dulu yang pertama dikerjakan oleh PJBS itu
pekerjaan-pekerjaan proyek ya Pak ya? Nah, awal betul seperti itu, Ya, jadi ya. project overhaul. Jadi hanya melakukan overhaul mesin-mesin pembangkit. Dan kita tahu bahwa bukan hanya pembangkit punya PLN Group ya, ternyata juga industri juga. Dan itu kita lihat bahwa sebagai contoh pabrik kertas dulu ya, sampai sekarang sangat loyal sekali di negeri kita, bahwa memang komunikasi yang baik, pelayanan yang bagus membuktikan bahwa pelanggan kita loyal. Jadi ini adalah modal besar dari PJBS. Saya yakin ini tambah semakin besar. Setelah Bapak bergabung di PJBS Pak, mungkin apakah ada pandangan lain yang mungkin selama ini Bapak masih di luar PJBS gitu ya, mungkin Bapak belum tahu. Ternyata setelah masuk PJBS ada hal-hal yang mungkin Bapak anggap selama ini Bapak belum tahu waktu di luar PJBS seperti apa. Jadi tadi saya sampaikan bahwa bapak-bapak kita, founding father kita ingin kedepannya menjadikan PJBS jadi besar. Iya, iya. Jadi saya diberi amanah, artinya harus jaga itu Pak. Jaganya seperti apa? Jadi berawal dari project, nah sekarang produk ini sudah banyak ya, bukan hanya overhaul, berkembang kalau ada MRO ya, maintenance repair overhaul, ada engineering services, apalagi ini tuntunan zaman Mas green energy ya, artinya kita tidak sebatas hanya mengelola pembangkit listrik saja. Artinya harus bagaimana PJB Service ini juga dengan baik, dengan semangat, semakin tumbuh semakin besar. Perusahaan yang sehat ini harus tumbuh, ya, tidak bisa hanya bekerja pada cost bisnisnya di pembangkitan grup aja. Nah ini tantangan saya diberi amanah bagaimana membesarkan bisnis yang dulu sudah didirikan oleh bapak kita, untuk menjadi besar seperti itu. Bisa diwujudkan ya Pak. Diwujudkan seperti itu. Jadi saya nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Harus teman-teman insan PJBS harus mendukung saya seperti itu. Nah ini kan ada power excellence kan ya. Artinya tidak main-main ini. Apa yang jadi membangun kita, bapak kita dulu membangun mitra kita, pelanggan kita, trust kepercayaannya adalah modal besar ya. Jadi bisa jangan dikecewakan mereka. Jadi kita kembangkan produk kita, layanan servis kita. Yang dinilai sebenarnya apa? Kualitas itu ya. Tadi terbukti ada pelanggan yang sampai 20 tahun lalu saya. Dan itu saya terbukti, saya buktikan sendiri kemarin pada saat Lebaran biasa kayak ya teman-teman, ini PJBS luar biasa loh teman-teman insan PJBS ya. Tidak ada saya sebelumnya di kerjaan sebelumnya itu nggak ada bekerja pada saat masa Lebaran hari keluarga kan ya. Ini tidak kita itu kan ya. Wah ini artinya membutuhkan teman-teman yang militan, saya pikir kalau militan ya sudah mengambilkan kebutuhan keluarga. Artinya adalah ini modal besar nih di PJBS Services ya. Makanya pelanggan kita sangat loyal. Nah, tapi dengan loyal pelanggan jangan kita kecewakan ya atas produk-produk power excellence kita seperti itu Mas. Iya. Kemudian ini Pak Lavi, jadi mungkin insan dan sobat PJBS juga tahu dan di PJBS sendiri juga dikenal dengan jasa OM-nya itu ya, mungkin yang lebih diketahui gitu. Tapi ternyata tadi kita juga sampaikan bahwa di PJBS ada jasa project dan juga ada direktorat sendiri, Pak Lavi sebagai direkturnya. Kemudian, nah ini untuk insan PJBS mungkin sudah paham ya untuk pekerjaan-pekerjaan project itu seperti apa. Nah mungkin untuk sobat PJBS Pak bisa diberitahu pekerjaan-pekerjaan project itu seperti apa sih Pak contohnya Pak? Ini kan audien ini bukan hanya PJB, teman-teman PJB ya, ada kan dari netizen juga. Saya jelaskan sebagai analogi saja kan ya, biar mudahkan teman-teman apa sih project nih, makhluk apa sih project ya kan ya. Jadi ibarat dulu PJB Services projectnya adalah overhaul. Anggap saya analogikan sebagai klinik ya. Klinik puskesmas kecil itu sebenarnya menangani apa sih? Ya pekerjaan ringan ya kan ya. Pekerjaan ringan ada mati, yang punya demam panas seperti itu masuk klinik, kasih obat, sembuh kan seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman semuanya ya, jadi proyek ini berkembang dari klinik ke
hospital atau rumah sakit dengan berbagai layanannya seperti itu. Jadi project tadi adalah bagaimana membuat customer kita itu semakin sehat dengan layanan tadi. Ya. Layanannya apa sih gampangannya gitu ya? Dulu kalau klinik adalah overhaul seperti itu, kalau orang sakit ya paling kasih obat panas, demam seperti suntik, sembuh pulang seperti itu. Nah sekarang kita tingkatkan dari yang sifatnya pemeliharaan rutin, ya. Kalau kita punya mobil, teman-teman semuanya ya, kan ada cek 10.000, ada cek 20.000 seperti kelewatan dia. Cek sendiri apa? Ya pengganti oli, seperti ya, ngecek mesin seperti itu. Jadi kalau di project diistilahkan adalah MRO seperti itu ya, maintenance, repair, overhaul. Ya. Yang sifatnya rutin tadi maintenance ada seperti apa? Yang sifatnya adalah preventive maintenance. Jadi seperti tadi penggantian oli kan sifatnya supaya mesin itu sehat harus rutin dilakukan pengecekan oli gampang seperti itu. Kalau kita preventif orang ya paling tidak makan yang sehat, minum sehat seperti preventifnya kan ya. Itu maintenance. Yang sifatnya ada yang sifatnya predictive maintenance. Artinya sebelum kita sakit kan ya, kita harus dicek dulu kondisi kita, kesehatan kita seperti apa sih kan ya. Kita ada ngecek nyati kan seperti itu kan ya. Gitu ya. Gambarnya seperti itu lah. Yang sifatnya yang jelas sifatnya rutin. Nah, ada sifatnya sudah sakit atau bicara corrective maintenance atau troubleshooting. Jadi kalau yang tadi di klinik, jadi sifatnya dikasih apa kalau lah dicek-cek tadi, oh panas, ya udah dikasih obat, vitamin seperti itu ya, tapi sifatnya sederhana korektif tadi. Itu yang sifatnya maintenance rutin. Terus kalau lebih tinggi lagi naiknya overhaul kan ya. Jadi ibaratnya kalau orang sakit tadi yang demam, ternyata demamnya cuma dikasih obat panas, kok nggak turun-turun. Dicek lagi lah namanya naik. Oh ternyata dokter spesialis tadi ya. Kita punya namanya engineering services, artinya kalau dinyalakan adalah para spesialis, dokter spesialis ya. Tadi masuk klinik nggak bisa kasih obat nggak sembuh-sembuh. Ternyata dites dua spesialis atau dokter spesialis, ternyata dites adalah ambil cek darah seperti itu ya. Terus diambil apalagi kondisinya ternyata kena tipus. Nah, kalau kena tipus berarti kan gimana itu? Harus dibawa ke rumah sakit kan ya. Kalau di mesin bicara adalah overhaul. Jadi pasien taruh rumah sakit, dirawat dengan baik oleh perawatnya kan ya, dokternya sabar-sabar seperti itu ya. Ini analoginya PJB seperti itu. Jadi para teknis-teknisi kita itu sangat berpengalaman. Kalau perawat sabar ya, punya kompetensi. Kita juga demikian tim dari PJBS seperti punya kompetensi dan diakui. Nah, sedangkan engineering kita seperti apa? Ibarat tadi dokter, ya dokter. Jadinya dokter bukan hanya lebar sekelas spesialis dokter ya kan tahu, yang punya sertifikasi pendidikan S2, S3. Tidak cukup. Kalau di PJB Service ada engineering yang sudah teruji di berbagai kasus ya dan diakui oleh perusahaan global seperti itu. Jadi tidak main-main seperti itu. Jadi kalau memberikan resep obat, wis langsung cokcer itu. Nah itu kelebihan dari PJB Service. Jadi iya. Kalau di dokter itu kan ada spesialis tambah profesor gitu. Jadi masuk tadi kategori spesialisasi. Makanya kita ada namanya repair tadi kan ya. Ada repair dan overhaul. Kita punya divisi engineering yang membantu dalam arti yang penyakit kronis tadi kan ada kalau di klinik bicara stadium 1, 2, 3, 4 ya, kita bisa menangani yang stadium 4 ini. Nah contoh aja kemarin kita engineering kita itu melakukan troubleshooting shaft turbin bengkok. Jadi kalau bicara pembangkitan pasti ukurannya gede-gede gitu kan ya. Bayangin aja shaft
diameter segede setengah meter, panjangnya hampir 10 meter kan gede banget. Gimana seperti itu bisa bengkok kan, bisa nggak dinalarkan ya teman-teman ya. Jadi kita tongkat apa ya, bengkok aja bingung ya kalau kita lurus ini saf. Nah kita ada, kalau orang awam itu kita mobil penyok diketok magic kan ya. Nah kita juga punya ilmu itu, ilmu apa engineering kita ada ilmu ketok magicnya, tapi bukan dalam arti ketok magic yang ditiup langsung disembuh, enggak. Artinya butuh kompetensi, butuh teori seperti itu, bukannya teori aja tapi butuh praktek, pengalaman, dukungan tool seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau yang lain-lain mungkin hanya meluruskan shaft yang bengkoknya nggak parah gitu. Kita sampai bengkok parah pun bisa dilakukan seperti itu. Jadi memberikan layanan pelanggan, tidak usah beli rotor. Namanya pelanggan pembangkit misalnya, pembangkit atau industri pengennya produksi jalan terus kan ya. Ada gangguan, penting cepat-cepat segera bangkit dan mereka bisa produksi ya. Karena dia harus menghidupin karyawan. Ya kalau bayangin aja kalau 1 hari tidak produksi, ini sebagai contoh aja. Kemarin kita sudah sama pabrik kertas ya. Pak Lavi, kalau saya itu tidak produksi 1 hari, ibarat saya kan ada karyawan 10.000 gitu ya. Dengan UMR rata-rata 3 juta katakanlah ya. Jadi 1 hari saya harus membayari berapa itu? Yaitu dengan misalnya gaji per bulannya 3 juta, kalian 10.000. Gak produksi saya rugi dong. Nah, jadi hitung-hitungnya gitu. Jadi kalau di industri-industri yang macam kertas akan berhitung dengan uang. Makanya bagaimana kita tadi engineering kita pada saat gangguan yang sifatnya ekstrim seperti itu, kita berusaha semaksimal mungkin ya yang memberikan supaya pembangkit atau itu cepat bangkit seperti itu. Itu keahlian kita ya terkait dengan yang MRO. Ya. Terus tadi bicara MRO dan engineering lah. Kita tahu ya. Ini mungkin Mbak Ninda sama dia, Mas Eko ya. Pembangkit listrik saat ini kan sudah mulai melawan teknologi baru atau EBT. Ya. Sudah mulai bergeser ke EBT. Peran project ini kira-kira apakah masih menggeluti dunia yang pembangkitan mesin gede-gede ya, sudah jelas nanti ada green energy seperti itu kan ya. Ada solar panel ya, rooftop ya, dan wind turbine seperti kan energi ramah lingkungan ya, sobat-sobat sama. Jadi PJB Service dalam hal bidang project sudah menggeluti kita, engineering kita sudah melakukan EPC ya, engineering, procurement, konstruksi, atau katakanlah membangun, mengalami proyek-proyek yang mendukung EB tadi. Ini terbukti bahwa di proyek di bawah tahun kemarin ya, di 2021 hanya dikasih waktu 3 bulan bagaimana membuat solar panel ya, PLTS ya PLTS ya bagi listrik tenaga surya 400 kW peak itu bisa jadi. Alhamdulillah kemarin Desember itu otak-otak kita, engineering kita ya teman-teman semuanya, terbukti bahwa teknologi baru yang EBT itu bisa kita kuasai artinya. Jadi artinya insan-insan PJB Service ini telah membuktikan diri bahwa siap untuk mengganti EBT atau renewable energy seperti itu. Itu sebagai contoh yang pengembangan terkait dengan EBT. Dan juga kita kemarin memasang yang wind turbine ya, belajar walaupun skala kecil ya untuk modal kita. Memang di PLN Group ada yang di Jini Punto yang skala berapa itu besar sampai 100 mega nggak salah itu ya. Gede ukurannya ya. Saya pernah kesana juga, tingginya besar banget ya 100 meter gitu kan, bayangin ya. Kita pelan-pelan mencoba kemarin di atas kita ya bangun skala kecil untuk wind turbine ya. Skala 1 kW peak-nya. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat PJB Conference ya, Bapak Dirjen SDM yang baru turut hadir. Saya teman-teman melihat mereka memberikan apresiasi ke kita. Oh, ternyata PJB sudah bergerak untuk mendukung EBT seperti itu. Ya, jadi terkait dengan EBT lah ini teman-teman sobatnya ya. Apa yang resource kita itu
terkait dengan MRO, terus engineering services, kita kelola dalam bentuk harus mengikuti pola zaman sekarang ada era digitalisasi ya. Semuanya itu terdigitalize ya. Jadi produk-produk MRO kita, engineering kita kan ya termasuk IBT itu sudah bisa dibawa dalam produk, dikemas dalam produk yang dikerjain. Kita pembangkit kita kan semuanya sudah yang tersebar dari pelosok ya Nusantara tadi kan susah remote dari remote. Bagaimana mulanya? Ya pakai dibantu oleh digitalisasi tadi semua artificial intelligence ya seperti itu. Nah, kita punya room yang commander ya untuk mengelola unit-unit pembangkit kita. Termasuk juga IBT kita sudah bisa lihat produksi IBT kita berapa kali di situ. Ini tidak gagok terkait dengan teknologi seperti itu. Jadi tinggal kemauan kita aja untuk bisa mengembangkan apa yang kita punya itu. Berarti kalau misalnya mau nyari profesor doktor pembangkit, PJB Service tempatnya, Pak? Iya, Mas. Nah ini Pak, seperti yang kita tahu nih, potensi pasar jasa proyek PJBS kan cukup besar ya Pak. Di samping itu juga PJBS sudah banyak kompetitor-kompetitornya. Dan menurut Bapak, apa sih yang menjadi daya saing, tapi juga menjadi keunggulan PJBS dalam bidang pekerjaan jasa proyek Pak? Oke, ini Mbak Ninta. Jadi ibarat tadi rumah sakit kita sudah banyak spesialisasinya kan ya seperti itu kan ya, bukan yang sifatnya sudah profesional juga banyak juga. Jadi tinggal produk-produk yang keunggulan kita adalah terkait dengan MRO ya. Kita sekarang selain untuk industri pembangkitan, kita juga kembangkan untuk industri seperti itu ya. Jadi keunggulan kita yang sifatnya spesialisasi itu sangat mendukung untuk keberlangsungan proses di pembangkitan industri. Sebagai contoh yang teman-teman ini yang sudah melakukan MRO ya, kondisinya pembangkit atau industri yang terpencil pun ya, tim kita tuh sangat siap ya, kompetensinya itu sudah sangat teruji dan punya sertifikasi ya. Ibarat kita Kopassus tim kita ya, kalau dimodelin pisau pun itu hidup. Nah ini sobat keunggulan kita itu tadi saya bicara masalah militansi, apapun kondisi pekerjaannya pasti tuntas seperti itu. Jadi adalah keunggulan resource kita itu sangat luar biasa. Makanya produk-produk kita itu sudah mulai berkembang, yang tadi overhaul, sekarang bisa berkembang dari maintenance, repair, overhaul, ada sifatnya engineering kan seperti itu, ditunjang dengan digitalisasi, jadi kompleks. Kita bukan hanya mengerjakan proyek, awalnya proyek, tapi kita punya unit pembangkit sendiri yang kita kelola. Jadi apa yang terjadi kita tahu ya. Teknologi yang terkini pun kita tahu, selalu mengikuti seperti itu. Karena kita mengelola pembangkitan. Makanya pada saat kita mempunyai kondisi seperti secara kompetensi update seperti itu. Jadi, nah itu yang pertama. Terkait dengan skill kita. Terus keunggulan kita di sisi teknologi seperti apa? Ibarat kita tentara tadi ya, kalau mau perang senjatanya harus lengkap dong. Jangan bambu. Dulu nenek moyang kita itu modal semangat bambu runcing. Gak bisa sekarang ya kan. Senjata yang canggih pun sekarang masih belum tentu menang. Karena apa? Sekarang sudah ada artificial intelligence, ada digitalisasi ya. Tidak harus bawa tank ke site. Kirim aja drone apa gitu kan ya. Nah, orang teman-teman kita toolnya sudah sangat advance, artinya sudah mengikuti zaman. Jadi untuk mendiagnostik penyakit yang stadium 4 itu teknologinya, toolnya itu sudah sangat canggih ibaratnya situ. Jadi tidak 10 tahun lalu seperti itu. Dan kita dilengkapi juga database ya. Keunggulan kita karena kita lahir 21 tahun lalu. Database terkait dengan problem masalah-masalah pembangkitan industri di situ sudah punya seperti itu. Ya, jadi kita kalau dihadapi dengan kondisi nggak bingung Pak. Jadi
ibarat punya pasien datang ke kita, kalau dokternya gopoh bayin Pak, ya kan ya, stres tadi ya. Dari mungkin jadi stadium 1 biasa saja karena stresnya kita, dokternya nggak bisa menangani pasien, bisa stroke di tempat Pak. Nah, jadi ketenangan, kompetensi, pengalaman dilengkapi tool-tool yang Evan tadi membuat pelanggan kita semakin nyaman. Itu penting sekali. Dan itu dengan nyaman pelanggan juga meningkatkan trust. Nah, itu keunggulan kita adalah SDM yang berkompeten, ya teruji, toolnya Evan, jadi membuat pelanggan kita trust. Terbukti tadi 20 tahun loyal. Itulah keunggulan-keunggulan kita dalam services ini. Dan juga kita ngikuti tuntutan zaman era globalisasi ya. Ada digitalisasi, terus ada udah teknologi IBT sudah kita ikuti. Jadi kemarin sempat Pak Dirjen SDM ya, Pak Dwi itu sampai melihat di komander ruang kontrol room kita yang engineering itu ya, yang engineering itu sampai tolong dong kalau bisa dibuatin di tempat saya seperti itu, bayangin. Sangat tertariknya mereka ke kita. Karena apa? Dengan green energy tadi kan muncul namanya carbon tech ya, carbon tech yang mesin-mesin yang menjerit emisi itu akan dimonitor seperti itu. Sekarang ada pajak tech, jadi siapa yang melebihi dari target itu akan kena penalti. Jadi engineering kita, tool kita sudah mumpuni kan ya. Kan mungkin Mbak Ninta, Mas Eko pernah dengar covering ya. Nah, itu sekalian kita itu bagaimana tanpa melakukan investasi merubah desainnya itu, kita hanya melakukan evaluasi sifat engineering ya, tidak melakukan modifikasi besar, kita tes dan ternyata itu menggunakan biomas ya, bisa menggunakan bisa membuat energi green energy seperti itu. Ini terbukti kemarin di Belitung ya 100% covering, bayangin saja. Itu kalau dihitung carbon tax sudah menurut berapa? Dapat energi yang bersih kan ya. Dan ini semangatnya adalah kita kan punya green orbital. Nah, itu membuktikan bahwa unit PLN siap mendukung green orbital tadi. Ya, green energy atau global safety. Jadi engineering kita itu keunggulan kita. Jadi engineering kita itu siap ditempatkan dimanapun dengan kasus apapun seperti itu. Kan top for excellent. Iya. Harus bangga dong menuju BCS ya. Itu sih saya rasa keunggulan kita. Pak Lavi, tadi kan sudah sedikit banyak Pak Lavi sampaikan bahwa kita memang punya keunggulan, punya daya saing ya, karena dengan kita juga di bisnis jasa proyek pembangkit itu juga kompetitor itu juga banyak. Nah, ini yang tidak kalah penting tentu perlu dukungan dari resources yang punya kompetensi. Nah, kalau dari jasa proyek sendiri itu untuk pengembangan kompetensi untuk mendukung persaingan ke depan itu seperti apa Pak? Untuk menyiapkan SDM kita untuk berdaya saing Pak. Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa tim kita sangat militan kan ya. Mungkin tidak semuanya memiliki seperti itu. Ditaruh tengah hutan pun, ditaruh dengan kondisi bermasalah pun bisa hidup seperti itu. Bisa menyelesaikan sesuai dengan harapan pelanggan. Itu salah satu bukti bahwa kita bisa membuat resource kita seperti itu. Caranya gimana kan ya? Kita lihat nih, bangga ini BJPS, harus bangga nih insan BJPS ya. 94% dari kawan kita itu milenial loh. Tahu-tahu ya kan ya. Milenial kan sekitar 35 tahun ke bawah itu kan ya. Sangat muda sekali, besar itu. Harus bangga. Negara Jepang itu nggak memiliki seperti banyak milenial, kan ya. Artinya kita, kalau saya kolonial sih Mas. kalau dibenturin dengan teknologi tadi, ya butuh waktu loh menyelesaikan itu. Tapi kalau milenial cepat sekali. Jadi untuk belajar dengan tuntutan zaman yang era disruption ini digulasi itu cepat sekali. Itu menjadi keunggulan kita terkait dengan tuntutan zaman. Jadi, tapi ada tantangannya.
kan core bisnis kita kan harus tetap jalan. Loh, caranya gimana? Di lain itu kita harus mengikuti kerajaan ya. Jadi kita harus kita bimbing. Ini pepatah Bung Karno masih ingat ya. Berikan saya 7 pemuda, akan saya runtuhkan Gunung Semeru, itu kan ya? Masih ingat ya. Nah, saya sebagai direktur proyek harus gitu. Ya kan? Kasih banyak pemuda malah. Iya, dikasih banyak muda, harus bisa memanfaatkan. Caranya proyek wisata itu banyak kan. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Saya kira untuk percepatan ada metode ya kan ya. Ada sistering dan shadowing segitu antara yang senior tadi didampingi yang muda-muda untuk melaksanakan proyek, artinya sudah mulai didampingi seperti itu. Kalau sudah 3 kali melakukan overhaul, mereka bisa dilepas, artinya tapi tidak total, harus dimasukkan kawah candra di muka seperti itu kan, diuji apakah apa yang diajarin senior kita ya, terlepas dari yang sifatnya training seperti kan ya, itu kan memang jadi kebutuhan kalau yang baru ya, harus diuji. Ibaratnya mau perang dikasih soal kan ya, apakah dia tanggung nggak, itu dikasih pekerjaannya sifatnya, dikasih tanggung jawab pekerjaan kecil dulu, yang pekerjaan akselerate dan sebagainya, sambil dibimbing, tidak dilepas kan ya. Terus seiring dengan waktu ya kan, mungkin dia akan kita kasih pekerjaan yang besar ya, katakanlah overhaul kan ya, atau yang tadi structuring rotor kan ya, untuk setelah diseleksi saya kira kan tidak semua ada jenjangnya, tergantung ibaratnya air tadi gelas ya, yang dikasih gelas kecil dikasih air langsung tumpah ya jangan dikasih banyak dulu langsung tumpah. Kalau punya gelasnya besar gitu ya dikasih banyak, tapi dikasih tantangan seperti kan ya. Ya, tapi tetap butuh pendampingan. Alhamdulillah teman-teman insan PJBS punya engineering ya yang luar biasa, sudah yang diakui tadi untuk melakukan ibaratnya remote seperti itu ya. Jadi yang maju teman-teman, tapi yang senior atau yang engineering tadi melakukan remote. Dan itu terbukti ya, sangat mendukung pada saat era pandemi kemarin kan ya, COVID, kita nggak bisa offline, nah itu dibantu oleh remote tadi. Nah ini selain untuk menambah orang-orang expert tadi, teman-teman yang tadi muda di kesempatan supaya yakin ya, ibaratnya dokter pada saat menangani pasien yang stadium 2 katanya dia, bedah saja nggak pernah, baca buku doang pelajar tapi nggak dikasih kesempatan untuk praktek, mana bisa nih? Ya kan mau ragu-ragu nih pasiennya habis disuntik yang iya loh, belum sempat mati rasa udah dibedah ya diprotes itu ya, ragu-ragu ya, jadi artinya diberi kesempatan pendampingan shadowing tadi ya, shadowing. Selanjutnya menuju ke tingkat yang expert kan ya. Nah, saya kira pembinaan berjenjang seperti itu harus dilakukan sudah berjalan baik dengan PJBS lah. Yang tadi kalau tidak mencukupi seperti apa kan ya. Tentunya proyek-proyek kan cuma besar karena pelanggan kita banyak yang percaya kita, otomatis namanya orang dikasih kepercayaan pasti proyeknya nambah banyak seperti itu. Jadi kita harus melakukan kolaborasi. Sekarang sudah nggak zamannya saling bersaing ya, bisanya kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya model yang resource orang, tapi juga tool seperti itu kan ya. Ya sesama bangsa ya, kalau bisa kolaborasi kan, kita PLN Group kan punya gitu ya, harus kolaborasi. Kamu punyanya ini ya, itu saling menguntungkan. Jadi tumbuh bersama-sama, tumbuh bersama dengan PLN Group. Saya kira itu sudah kita lakukan dengan di PJBS yang menjadi kontak mitra pekerjaan yang MOU seperti itu. Jadi tumbuh bersama. Jadi sinergi sangat dibutuhkan ya untuk di PLN Group untuk tumbuh bersama-sama menjadi besar tadi. Itu sih Mas untuk pembinaan sisi resource. Ya Pak, sebagai profesor doktor pembangkit listrik ya, pasti sudah nggak perlu dilakukan lagi lah ya kemampuan kita di bidang pembangkitan.
Menurut Bapak, apakah ada kesempatan untuk insan PJBS ini untuk pemeliharaan mesin-mesin seperti mesin pesawat, perkapalan, atau yang lainnya gitu Pak? Tentunya kalau mau besar, ya kalau kita misalnya mau lulus nih bicaranya nih, mau lulus setelah SMP, SMA itu terus kuliah kan pasti dikasih soal dulu, ujian dulu kan ya. Nah itu Naik kelas. naik kelas. Kita tahu aja ini naik kelas. Kalau naik kelas otomatis kan kayak karyawan kita seperti ini kayak. Kalau naik kelas otomatis berdampak karena finansial juga kan ya. Nah, saya kira itu kita lakukan di PJB juga ya terkait dengan itu dengan cara job-job pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan yang di luar pembagian tadi seperti itu kan ya. Jadi pengembangan produk-produk seperti itu yang dilakukan untuk melakukan pengembangan produk untuk mendukung pendapatan di PJB Services ya. Saya kira itu jadi tantangan kita teman-teman semuanya ya, bagaimana mengembangkan produk-produk yang MRO engineering tadi untuk mendukung. Ini PJB kan punya tagline ya, jump to fight, gitu kan ya, jump to fight. Artinya itu tantangan kita, apa yang sudah aset yang kita punyai tadi harus kita kembangkan untuk mendapatkan pasar ya. Dalam arti bukan hanya pasar yang kita sudah lakukan pembangkit listrik aja, ya, tapi juga pasar industrial. Saya kira mungkin kita sudah 20 tahun lalu sudah kita inisiasi ya, pabrik pulp and paper seperti itu ya, pabrik semen kan ya, oil and gas, tinggal kita meluaskan aja, bukan hanya sekali yang domestik, tapi kan internasional. Kan kemarin kan waktu saya masih staff itu kan sudah dipercaya mengelola, beranilah PJB Service. PJB mungkin enggak ya, PJB Service-nya udah pergi ke kuatannya untuk mulai itu jauh dari negaranya untuk mengembangkan tadi produk seperti itu. Jadi kalau mesin kapal, mesin itu sebenarnya ilmunya tadi di pembangkitan semuanya dari A sampai Z itu ada semuanya jadi ya. Jadi kalau hanya di perkapalan itu saya kira prinsipnya sama. Toh kita juga PJB Service juga mulai pembangkit diesel ya. Penggeraknya kapal itu kan diesel kan ya. Kita jangan lupa kita di pembangkitan ada nuklir juga. Jadi kalau PJB Service dikasih mulai pembangkit nuklir, siapa takut? Nah, saya kira tinggal kita berani tidak ini kan ya menjadi besar. Kalau tadi mau menjadi besar melalui ujian-ujian naik kelas tadi, saya kira gitu tantangan kita bersama. Gitu sih. Kemudian tadi Pak Lavi juga sudah sedikit menyinggung untuk terkait dengan proses digitalisasi ya di proyek PJBS itu. Ini kan di era industri 4.0 itu memang digitalisasi itu bukan hal yang tabu gitu. Jadi memang PJBS juga harus melakukan proses digitalisasi termasuk di sektor jasa proyek itu. Terkait itu apa-apa yang sudah disiapkan oleh jasa proyek terkait dengan digitalisasi proses jasa proyek Pak lagi. Iya. Ini sebagai contoh yang Commander itu yang digenerate oleh teman-teman PJB Service sendiri kan ya. Untuk mengelola, memonitor kesehatan unit pembangkitan yang tersebar di seluruh Nusantara kan ya. Di proyek seperti apa? Nah, proyek itu kan ada yang dikelola adalah orang tadi ya kan ya. Orang. Para teknisi yang pengalaman, para profesor kan ya. Iya. Kalau tidak dikelola dengan baik itu sayang banget kan ya. Termasuk tool-tool yang it's fun tadi kan ya. Jadi teman-teman proyek sudah mengelola software ya seperti itu, monitoring secara digital yang sifatnya web-based ya. Itu untuk monitoring tool. Ya, untuk monitoring pergerakan orang, manpower, tool seperti itu untuk mendukung proyek. Nah, saya sebenarnya punya harapan besar terkait aset ini. Aset ini kan masih dibutuhkan untuk proyek saja kan ya. Pada saat sebagai contoh aja,
pada saat standby ya, itu sebenarnya cost ya. Kan kita toolnya itu beli kan ya, otomatis kan ada depresiasi ya. Kedepannya kita buatkan ya web itu atau digitalisasi bisa dijangkau oleh masyarakat atau industri seperti itu. Jadi ibaratnya tool itu yang itu tadi bisa disewakan ya, disewakan, bisa dilihat. Kita lihat kan di luar. Nah itu kan ada platform, PJBS. seperti halnya seperti platform ini ya, platform ini kan bisa melihat ya. Oh produk A, B, C itu kalau dijual, kalau kita mungkin enggak. Saya akan buat bahwa ini produk itu bisa sebagai bentuk layanan kan ya, bisa layanan sewa plus operatornya seperti itu kan ya, plus hasil diagnosis seperti itu. Nanti kemas dalam produk digital yang bisa ditawarkan pada pelanggan kita seperti itu. Jadi tidak akan standby kan sayang itu ya, peralatannya canggih, tiba turnover-nya tidak perputarannya tidak nggak ganggu ya, seperti kedepannya akan kita kembangkan untuk mendukung pendapatan dengan digital tadi. Jadi di sini teman-teman jadi perhatian, digitalisasi bukan nanti merubah apa yang paper terus pindah, itu bukan gitu ya. Jadi digitalisasi adalah memudahkan kita cara kerja kita, ya kan ya, untuk meredus supaya kita lebih produktif seperti itu. Produk kita seperti itu. Saya kira dan ini untuk menunjang proyek-proyek ya seperti itu. Termasuk juga nanti bukannya tool mungkin orang-orang kita ya sekarang kan kerja bisa remote, ya kan ya, ya kan ya remote. Itu kalau contohnya kembali ke dokter lagi kan ya, ada suatu negara besar kan ya, operasi bedah kan bisa pakai remote, iya kan? Kayak robot ya Pak. Iya, kita nanti seperti itu kalau ya, engineer-nya mungkin dari kita yang melaksanakan sono kan ya, di negara lain begitu. Saya harapannya seperti itu, memudahkan dengan teknologi. Kita kan kalau skill itu kan nggak bisa kan ya, jadi boleh antara freelance saja, tapi kan orang itu adalah peran utama kan, itu otaknya ya orang itu lebih mau manusiawi kita kan ya, namanya PJB Services itu ya. Oke, Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada pelanggan kita yang sudah loyal sampai 20 tahun. Menurut Bapak itu sudah memenuhi yang kita lakukan sekarang itu sudah memenuhi dari ekspektasi pelanggan ya sih Pak. Lalu bagaimana menciptakan budaya karyawan yang fokus pada kepuasan pelanggan Pak? Nih, kembali lagi gampangannya gini ya. Tadi kan saya kunci kan trust kan ya. Trust. Pasti ada liku-likunya kan, tidak mungkin percaya terus ya. Oh kita nikah 10 tahun, 20 tahun aja kadang-kadang bosan, itu biasalah seperti kan ya. Jadi trust itu mudah-mudah sulit ya. Memang harus kita jaga supaya tidak sampai itu pelanggan yang sudah loyal itu menjauh dari kita. Jadi ibaratnya trust itu, loyal itu terbentuk harus seperti keluarga. Pada saat kita mempunyai hubungan keluarga yang baik, pasti akan loyal ya. Membangun keluarga yang baik tadi seperti apa ya kan ya, saling mengerti antar kebutuhan ya, ayah istri kan ya, suami istri, terus anak kebutuhan seperti harus saling memahami kebutuhannya seperti. Jadi kalau saling memahami atas kebutuhan ya, jadi saya kira itu terus akan terjaga dengan baik. Jadi jangan omong doang kan ya, buktikan bahwa kamu itu benar-benar layanan semakin baik. Kita punya power excellence kan ya, itu harus dijaga. Ikuti teknologi untuk bisa melihat pasar seperti apa, karena kalau mengikuti pelanggan terus juga nggak baik kan ya. Kan kita namanya perusahaan pasti pengen tumbuh ya. Kita harus bisa berinvestasi juga supaya kita bisa mengikuti perkembangan kan. Kan perusahaan kita kan semakin gede nih. Gede itu tidak cukup, harus bisa agile kan ya. Kata jam kan apa? Jam to 5 kan, jam kan apa fast and agile. Nah itu ya itu sangat berbahaya kalau kita ya kan percaya diri, sangat berbahaya. Jadi kita harus bisa melihat bahwa kita tumbuh besar tapi kita harus bisa fast dan agile untuk menjadi apa yang dari pelanggan butuhkan ya, untuk jaga trust tadi.
Itu termasuk ditanamkan kepada seluruh insan PJBS yang terlibat di jasa project ya Pak ya? Ya, saya kira itu namanya perusahaan services ya. Nah, itu harus semua orang dari atas ke bawah harus menumbuhkan itu kan ya dari dengan jiwa. Nah, betul kan ya. Itu kan kalau rumah sakit yang bayangin aja rumah sakit yang bagus dari depan udah kelihatan arwahnya kan ya. Dari security-nya udah ramah gitu kan ya beda ya. Beda zaman klinik dulu, masa bodoh mau aja kan ini ya. Sekarang nggak bisa gitu kan ya. Semakin kita besar, kita semakin mudah dilihat oleh orang gitu. Hati-hati seperti itu. Jadi harus udah yang kalau mendapatkan trust harus kita jaga terus supaya pelanggan kita semakin loyal gitu situ. Iya sih Pak Bunda Mas Eko. Bapak terakhir ini Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan khusus untuk insan PJBS ataupun sobat PJBS yang menyaksikan acara ini, mungkin Bapak bisa sampaikan melalui acara podcast ini Pak. Ya, sebelumnya terima kasih ya kita diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual ya, menyampaikan bagaimana kok PJBS services seperti ini ke depan seperti apa kan ya. Karena BUD PJBS sudah bersama-sama melakukan tagline ya Jump to 5. Yuk. Itu adalah masa depan kita. Jadi bukan hanya direksi tapi teman-teman insan PJBS harus punya semangat seperti itu. Siap. Melalui Power Excellence kita besarkan PJBS Services ya supaya kita dikenang sebagai perusahaan yang gede, bukan dikenang sebagai perusahaan yang museum, ya. Karena listrik adalah masa depan kita, energi green masa depan kita. Kalau tidak ada listrik, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi teman-teman kan banyak milenial nih kan ya. Ya. Jadi, ayo kita sama-sama kita besarkan PJBS Service mulai Power Excellence ya. Kita sebagai direksi adalah memberi kesempatan pada yang muda-muda untuk bagaimana berkarya dengan baik ya untuk membesarkan perusahaan kita ini. Siap Pak. Setelah saya mungkin teman-teman semuanya kan ya seperti itu. Dan netizen yang di luar PJBS ya ingat bahwa kita adalah perusahaan services yang benar-benar mengedepankan kepuasan pelanggan. Silakan akses di website Power Excellence, lihat produk services. Kita buktikan bahwa layanan kita memang benar-benar sesuai dengan harapan pelanggan dan kita bukan perusahaan yang kecil, kita adalah perusahaan besar dan akan jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Semangat kita akan go to overseas ya, meraih pasar dulu waktu saya masih staff ya. Sekarang kita keberisikan teman-teman untuk menorehkan PJBS sebagai perusahaan yang benar-benar service besar ya, bukan hanya di musik tapi juga skala internasional. Itu adalah di tangan kita semuanya. Itu ya. Baik. Salam Power Excellence. Baik Pak Lafi, luar biasa sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lafi. Saya yakin bisa menambah pemahaman, terutama terkait dengan jasa project yang selama ini sebetulnya sudah eksis. Kalau tadi Pak Lafi juga sampaikan malah sebelum jasa operation maintenance itu ternyata PJBS sudah melakukan jasa project sebetulnya ya. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Lafi tadi semoga bisa menambah pemahaman kita semuanya, terutama untuk insan PJBS dan juga sobat PJBS yang menyaksikan. Saya mengucapkan terima kasih dan Mbak Ninta atas kehadiran dan kesempatan Bapak untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di PJBS Voices. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko, Mbak Ninta. Cuma besok ngundang harus ada kopinya ya. Semakin santai ya. Ya. Baik, demikian untuk acara PJBS Voices episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Direktur Project PT PJBS Services Bapak Lafi Rumandioko bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan baru untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita nanti bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di PJBS Voices di episode selanjutnya.
Saya Eko Mulyanto bersama rekan saya. Ninta Fiska. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di episode PJBS Voices berikutnya. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang akan tidak kalah menarik. Selalu jaga kesehatan dan tetap selalu patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. PJBS Berharap Anda terbaik. Salam Salam Power Power Excellence. Excellence.